Berjuang membela kebenaran, membebaskan dari belenggu penjajahan. Kisah keberanian, pengorbanan, sumbangsih pikiran para pahlawan nasional. Patriot bangsa. Patriot bangsa. Dipersembahkan oleh Smamda SMA Muhammadiyah II Surabaya. Siti Walidah lahir di Desa Pesantren Kauman, Yogyakarta pada 3 Januari 1872. Ia adalah anak Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil bin Kiai Penghulu Haji Ibrahim, ulama besar yang disegani. Sejak usia muda, Siti Walidah menghabiskan banyak waktu menuntut ilmu agama. Sampai usia remaja, ia belum pernah menikmati pendidikan umum, yaitu pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, berkembang pemikiran yang diyakini masyarakat luas bahwa sekolah formal hanya untuk laki-laki, tidak untuk kaum wanita. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa memasuki sekolah yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pandangan ini dinilai Siti Walidah tidak benar. Pendidikan adalah untuk semua kalangan, termasuk untuk kaum wanita, tidak hanya untuk kaum laki-laki. Pada 1903, Siti Walidah menikah dengan Ahmad Dahlan. Bersama suaminya, Siti Walidah ikut berjuang mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pendidikan, baik pendidikan agama atau pendidikan umum. Apalagi setelah Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam bernama Muhammadiyah pada 1912. Walidah selalu ikut serta untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangannya bersama tokoh Indonesia lainnya, seperti Jenderal Sudirman, Bung Karno, Kiai Haji Mas Mansur, dan Bung Tomo. Siti Walidah merintis kelompok pengajian wanita Sopotresno pada 1914. Dalam pengajian itu diterangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang membahas hak dan kewajiban perempuan. Perempuan diharapkan dapat mengetahui dan menerapkan kewajibannya sebagai manusia, istri, dan sebagai hamba Allah. Ia juga mendirikan Wal Ashri, yang proses pengajarannya dilakukan sesudah sholat asar, dan Maghribi School dilakukan setelah sholat maghrib. Siti Walidah ingin mengantarkan kaum ibu-ibu tidak hanya cerdas dalam agama, tapi cerdas berhubungan dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Pada 21 April 1917, Sopotresno menjadi organisasi bernama Aisyah. Pada 1919, Aisyah mendirikan sekolah taman anak-anak pertama di Indonesia dengan nama Frobel. Pada 1923, membuat program memberantas buta huruf pertama di Indonesia, baik huruf Arab maupun Latin. Tahun 1928, Siti Walidah memelopori Kongres Wanita pertama, mendirikan sekolah dasar untuk perempuan dengan nama Folk School, sekolah dasar 3 tahun. Semasa aktif di Aisyah, Siti Walidah dikenal sebagai tokoh perempuan yang memiliki pergaulan luas dan terlibat Muhammadiyah. Organisasi yang semakin sistematis itu kemudian mengemban berbagai program pembinaan dan pendidikan wanita. Beberapa programnya antara lain mengirim siswa praja wanita untuk membina dan mengembangkan putri-putri di luar sekolah sebagai kader, mengirim para mubalighah ke kampung-kampung untuk memimpin sholat tarawih, mengadakan kursus agama Islam, serta mengadakan perayaan hari besar Islam. Saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu, sebagaimana almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkannya. Menitipkan berarti melanjutkan perjuangan umat Islam Indonesia ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan cita-cita luhur mencapai kemerdekaan.
Itulah pesan-pesan yang diucapkan Siti Walidah tak lama sebelum beliau wafat. Siti Walidah meninggal pada 31 Mei 1946 dan dimakamkan di belakang Masjid Gede, Kauman, Yogyakarta. Baru saja kita dengarkan Patriot Bangsa, kisah para pahlawan nasional. Dipersembahkan oleh Smamda SMA Muhammadiyah II Surabaya. Smamda membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Info lebih lanjut hubungi 031 502 1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. Smamda, excellent with character and achievement.